Ya, baik, insan olahraga dimanapun Anda berada, kami sekarang berada di Sekretariat KONI Jawa Barat, Jalan Pajajaran nomor 37A, Kota Bandung. Ya, insan olahraga di suasana pandemi COVID-19 ini, tetapi Jawa Barat terus menggeliatkan olahraga-olahraga, dikarenakan cabur olahraga di Jawa Barat menjadi barometer di Indonesia. Dan di pagi hari ini, insan olahraga dimanapun Anda berada, kami uh, bersama Ketua Federasi Triathlon Indonesia, Pak Gunario. Dan ini Pak Gunario ini Ketua FTI Jawa Barat, Federasi Triathlon Indonesia. Dan Kang Wahyu, selamat pagi Kang Wahyu. Kang Selamat Wahyu pagi, Kang. sebagai Binpres ya, Betul FTI sekali. Jawa Barat. Betul sekali. Ya, memang di COVID-19 ini kita harus menjaga protokol kesehatan, terus imun kita harus ditingkatkan dengan cara berolahraga. Ya, Pak Gunario sebagai Ketua FTI Jawa Barat, gimana kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah kita Ya. semua sehat-sehat walaupun dengan kondisi pandemi kita tetap Ya. menjaga kesehatan, Ya. tidak lupa 3M Ya. sehingga insan olahraga di Jawa Barat khususnya dan pada masyarakat umumnya kita bisa sehat semuanya. Alhamdulillah. Pak Gunario. Dan Pak Gunario ini saya sedikit insan olahraga ingin menanyakan latar belakangnya Pak Gunario. Pak Gunario, Pak Gunario saya sempat menanyakan Pak Gunario ini di TNI juga ya? Ya. TNI ya? Ya. Di Angkatan Darat, Angkatan Laut? Saya angkatan udara, Pak. Oh, Angkatan Udara ya, Angkatan Udara ya. Pak Gunario sekarang ini kenapa terjun di bidang olahraga ya, khususnya di Federasi Triathlon Indonesia. Mungkin ini ketertarikan Pak Gunario seperti apa nih? Jadi sejarah kenapa saya ikut membidangi di triathlon memang Ya. lumayan unik, Pak. Ya. Satu sisi saya background saya militer tapi juga akademik. Ya. Ya. Alhamdulillah saya selesai di S3 di ITB. Kemudian saya melihat di triathlon itu sebuah olahraga yang menggabungkan beberapa konsep yang Bapak tahu. Itu ada sport science, kemudian ada sport tourism, dan terakhir saya ingin masuk ke sport culture. Di mana saya yang tadi saya bilang bahwa saya background militer memang harus sehat sehingga perlu olahraga. Sedangkan background saya akademisi, bagaimana saya bisa mensupport olahraga itu dari bidang sport science-nya. Itulah yang menjadi ketertarikan saya untuk di triathlon ini. Di triathlon terakhir ada namanya sport tourism. Nah, terakhir lagi yang ujungnya kita bisa menjadi sport culture itulah. Jadi itu sangat-sangat menarik bagi saya untuk bisa ikut berkontribusi sehingga masyarakat Indonesia itu bisa mengolahragakan dirinya. Kalau dulu ada namanya dalam jiwa tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Nah, sebetulnya itu masuklah di sport culture tadi. Jadi sama saja sebetulnya, mungkin bahasa kerennya sekarang di sport culture itu. Nah, itulah ketertarikan saya untuk triathlon itu. Ya. Luar biasa insan olahraga, dan beliau ini TNI Angkatan Udara. Saya sudah pasti yakin ya dengan ketegasannya, dengan mengayominya para atletnya juga, ini pasti sudah ada di tangan Pak Gunario sebagai Ketua Federasi Triathlon Indonesia. Ya, dan ini Kang Binpres ya, coach ya, maksudnya coach di Triathlon Indonesia. Gimana kabarnya Kang Wahyu? Alhamdulillah sehat, Kang. Ya. Dan ini gimana nih atlet-atlet di Jawa Barat nih, Kang Wahyu? Triathlon ini mungkin belum familiar ya di Indonesia, di Jawa Barat. Tapi sejauh ini gimana nih para atletnya? Ya, alhamdulillah sejauh ini Jawa Barat di Indonesia sendiri sudah berkontribusi di triathlon itu sudah dari tahun 2000-an awal memang sudah ada. Sudah sering ikut juga. Cuma sampai detik ini yang sudah pernah turun di triathlon sendiri baik di level lokal, nasional maupun internasional, kita kurang lebih ada 15 atlet lah dari Jawa Barat. 15 atlet ya. Betul. Dari Jawa Barat. Dan Kang Wahyu juga mungkin atlet ya? Saya mas sekarang sudah jadi pelatih. Iya, awalnya atlet ya Kang. Saya belum sempat menjadi atlet triathlon. Oh, belum sempat ya, tapi belum sempat. Pelatih ya sekarang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya gimana nih kondisi sekarang di COVID-19 ini nih? Kalau kondisinya pada saat COVID seperti ini kan alhamdulillah
KONI Jabar khususnya memfasilitasi untuk para atlet tetap bisa menggunakan fasilitas yang diberikan oleh KONI, yaitu kolam renang di Pajajaran, juga trek lintasan atletik di Jawa Barat, sehingga untuk atlet-atlet yang berdomisilinya di Bandung menjadi tidak masalah untuk bisa tetap terus berlatih dalam kondisi COVID dan tetap menjaga protokol kesehatan tersebut. Untuk di daerah lain juga tetap berlatih, walaupun memang ada sebagian kolam renang yang tutup dalam kondisi COVID seperti ini, berarti dia akan lebih banyaknya terfokus di sepeda dan lari seperti itu. Coach. Dan ini triathlon ini cabang olahraga apa sih? Mungkin bisa sedikit dijelaskan. Jadi cabang olahraga triathlon ini adalah kalau dalam kategorinya dia masuk dalam kategori multisport. Jadi cabang olahraga yang berganda di dalamnya, ada beberapa segmen. Nah, di dalam segmennya ini ada renang, ada sepeda, dan ada lari. Itu urutannya. Berenang terlebih dahulu, kemudian bersepeda, dan diakhiri dengan berlari. Nah, itulah triathlon seperti itu. Jadi jelasnya triathlon adalah satu cabang olahraga, bukan 3. Satu cabang olahraga yang berisikan 3 segmentasi, yaitu tadi berenang, sepeda, dan berlari. Itu Kang. 3 cabang olahraga 3 segmen olahraga. 3 segmen olahraga, dan ini sangat luar biasa ya. Insan olahraga berenang, lari, sepeda, berlari, dan berlari ya. Dan ini mental juga harus disiapkan. Bukan begitu Pak Ketua? Ya. Jadi fisik dan mental. Fisik dan mental. Kecerdasan juga ya? Yes. Jadi kalau saya bilang itu ada 3 unsur. Jadi fisik, mental, dan kecerdasan. Jadi mentalnya mental juara, secara psikologis dia harus mampu untuk mengupgrade dirinya bahwa saya pasti juara. Yang kedua, fisiknya juga harus ditopang. Yang satu lagi kecerdasan tadi, kecerdasan bagaimana kita berlatih, bagaimana tahu potensi diri kita. Dan ini venue-nya di mana nih? Kan ini pasti kan nggak di indoor nih, pasti di outdoor ya. Nah, ada renang, sepeda, terus juga lari. Ini venue-venue di Jawa Barat Pak Ketua di mana saja nih? Alhamdulillah kalau Jawa Barat kita tidak kekurangan venue. Karena memang tadi disampaikan Coach Wahyu bahwa 3 segmen, renang, sepeda, dan lari. Renang kita bisa menggunakan pantai. Di Jawa Barat banyak pantai. Mulai dari selatan itu, mulai dari Pangandaran, ke Garut, ke Sukabumi, itu pantai-pantai yang sangat bagus untuk bisa kita gunakan. Kemudian kalau mungkin agak ke tengah kita bisa menggunakan danau. Jadi kalaupun tidak yang di perkotaan, kita bisa menggunakan untuk daerah komplek perumahan, untuk yang jenis pertandingan duathlon. Jadi Jawa Barat sangat siap untuk venue yang sudah rutin kita gunakan di Pangandaran. Ya. Rutin untuk kejuaraan. Ada wisatanya juga berarti Itu tadi saya sampaikan bahwa ini ujungnya itu sport tourism, sehingga ujung akhirnya itu adalah sport culture untuk menaikkan indeks pembangunan masyarakat Indonesia. Kalau masyarakatnya sudah sejahtera dalam artian bagaimana dia bisa berolahraga dengan nyaman, sehat, saya yakin indeks pembangunan masyarakat Jawa Barat akan cepat naiknya, dan itu dibilang bahwa Jawa Barat sudah melakukan pembangunan yang signifikan. Berarti yang sering digunakan oleh triathlon ini di Pangandaran. Pangandaran yang sudah rutin. Yang sudah rutin. Selain Pangandaran apa? Kalau di Pangandaran sudah rutin, dan saya sebagai Ketua Pemprov Jawa Barat ingin itu menyebarluaskan, ingin mensosialisasikan, dan terakhir Garut sudah siap. Kemudian kita yang di Kota Bandung itu ada di perumahan Bumi Kota Baru Parayangan, yang terbaru ada Sumarekon. Itu di daerah-daerah sana sangat siap, dan alhamdulillah memang olahraga triathlon itu untuk menengah ke atas. Kalau di Kota Baru Parayangan pasti orang-orang yang tinggal di sana itu sudah mempunyai kemapanan sosial. Di Sumarekon juga punya kemapanan sosial, dan dengan adanya triathlon di sana pasti seyakin-yakinnya orang-orang yang tinggal di sana itu akan ikut terlibat mempunyai kontribusi terhadap dunia olahraga khususnya triathlon. Dan ini cabang olahraga triathlon ini kan bisa dibilang baru ya, di Indonesia maupun di Jawa Barat. Apakah dari KONI Jawa Barat sendiri responnya seperti apa Pak Ketua? Alhamdulillah triathlon di Jawa Barat mulai ada di tahun 2015. Tapi memang pada waktu itu belum masuk ke pengurusan KONI Jawa Barat, keanggotaan. Nah, alhamdulillah di tahun 2020 atau karena kita melaksanakan RAT kemarin, kita di 2020 diterima, akhir 2020 diterima menjadi anggota KONI Jawa Barat. Dan saya sangat berterima kasih kepada Ketua Umum KONI Jawa Barat, Bapak Brigjen Ahmad Saifuddin, yang bersedia menerima kami menjadi anggota.
Dan ini memang didukung oleh teman-teman dari Pengda olahraga yang lainnya, karena memang menjadi keanggotaan KONI itu harus seizin dari pemilik suara dari Konida dan Pengcap olahraga yang lainnya. Dan teman-teman sangat mendukung triathlon bisa masuk ke jajaran KONI sehingga pembinaan prestasi nanti bisa sejalan dengan teman-teman cabang olahraga lainnya. Ya, yang disampaikan oleh Ketua KONI Jawa Barat Bapak Ahmad Saifuddin untuk cabang triathlon ini kan sudah diterima oleh KONI Jabar. Apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Bapak Ahmad Saifuddin? Kalau beliaunya menyampaikan bahwa triathlon sudah menjadi anggota KONI sehingga pembinaan disamakan dengan olahraga lainnya, secepatnya menyesuaikan diri untuk Porprov 2022 yang Pemprov yang ke-14 itu triathlon harus ikut di cabang eksibisi sehingga penyesuaian ataupun pemasarakatan olahraga itu sudah cepat diterima. Ini sangat mengembirakan, beliau sangat antusias triathlon karena memang triathlon itu olahraga olimpiade. Di mana kalau kita bisa pembinaan prestasi bagus, olimpiade dimainkan, ASEAN dimainkan, kemudian SEA Games. Nah, itulah target dari pembinaan olahraga nasional, ASEAN, Asia dan internasional. Baik. Kalau misalnya di cabang olahraga prestasi itu diharuskan prestasi. Dari bidang industrinya gimana nih triathlon? Alhamdulillah. Kalau bidang industrinya, mohon maaf ini, orang-orang triathlon atau komunitas yang ikut terlibat di triathlon itu orang-orang kaya. Industri sangat suka dengan orang kaya. Satu jersey, sepatu, sepeda itu harganya tidak ada yang di bawah 10 juta. Sepatu mungkin ada 15 juta. Itu industri pasti tertarik dan sangat support. Karena memang mungkin Coach Wahyu kalau pakai baju yang bermerek sedikit sudah dibayar itu. Itulah dunia memang industri sport itu memang saya bilang tadi ada sport science, ada tourism sport tourism. Sebetulnya ada yang industri sport industri itu juga sangat banyak beredar. Maksudnya itulah bagaimana nanti di 3 tadi mulai dari sport science, sport industry, kemudian sport tourism, kemudian yang culture menjadi satu paket itu. Insya Allah Jawa Barat akan menjadi unggulan, bukan hanya di nasional tetapi internasional. Kayak kita bilang bahwa Paris Van Java itu Bandung, tempat mode zaman dulu budaya itu ada di Bandung. Nah, saya dengan mungkin nanti ada olahraga triathlon, sport tourism, kemudian sport industri, terakhir sport culture itu dimulai dari Jawa Barat lagi, khususnya Bandung nanti. Ya, luar biasa, sepatunya saja 15 juta ya. Ya, belum jersey-nya, belum apanya. Sepeda itu ratusan juta. Ya. Aduh ya, agak bingung juga ya. Sepeda ratusan juta, sepatu 15 juta. Tapi ya inilah. Helmnya juga ya. Triathlon ya, ini olahraga yang bergengsi ya di Jawa Barat. Ya, baik. Coach, gimana nih persiapan? Saya dengar tadi eksibisi ya, PON 2021 di Papua. Persiapan para atletnya gimana sekarang nih, Coach? Kalau kondisi atlet sekarang kan pasti terus tetap berlatih ya, atlet di daerahnya masing-masing maupun di klubnya masing-masing. Nah, untuk bagaimana nanti Pemprov mempersiapkannya secara khusus untuk eksibisi di PON nanti, kita akan menunggu dulu surat dari pengurus pusat terkait untuk eksibisi tersebut, sehingga nanti kita bisa punya dasar untuk melakukan selekda. Nah, setelah melakukan selekda nanti kita melakukan training center yang mungkin di Bandung untuk 12 atlet yang akan kita siapkan untuk di eksibisi PON Papua nanti. Ya, berapa nomor di Papua nanti? Di Papua itu totalnya ada 6 nomor. Jadi triathlonnya 3 nomor, putra, putri dan mixed relay. Begitu juga dengan duathlon. Jadi di triathlon itu ada triathlon, ada duathlon. Nah, duathlon itu yang lari sepeda lari saja. Begitu. Putra berapa? Putri berapa? Putranya 2, putrinya 2. Nanti di mixed relay ditambah 2 lagi. Jadi ada total 6 dan 6 di triathlon dan 6 di duathlon, jadi 12 kita. Ya, kita langsung saja nih. Triathlon ini bagi Jawa Barat siapa nih yang persaingan yang menurut Jawa Barat agak sedikit harus diperhitungkan di provinsi mana nih? Sebenarnya petanya jelas sekali ya. Untuk peta kekuatan di Indonesia itu memang masih dikuasai oleh Jawa Timur itu untuk sektor putrinya sangat kuat. Baik di triathlon maupun kalau untuk duathlon itu sektornya Jawa Barat juga kuat untuk duathlon. Kemudian kalau untuk
putranya di Sumatera Selatan itu yang paling kuat sekarang, dan Jawa Barat masih masuk 3 besarnya di perebutan medali tersebut. Ya walaupun belum hitung medali ya. Coach, tapi Jawa Barat bisa mengungguli nggak dari atlet-atlet tersebut yang dari Jawa Timur nih? Kalau bisa mengungguli atau tidaknya itu pasti tentu bagaimana persiapan kita dan bagaimana dukungan terhadap persiapan kita tersebut gitu. Karena triathlon ini mahalnya itu selain bukan masalah equipment saja, tapi masalah nutritionnya itu yang paling nutrisinya. Karena mungkin kalau cabang lain untuk kita bicaranya sektor elit ya, maksudnya elit itu atlet senior elit gitu. Mungkin cabang lain hanya berlatih 1-2 kali sehari. Kalau triathlon kan 3 kali sehari. Kalau untuk elit, kalau untuk yang juniornya mungkin 2 kali sudah cukup. Kalau untuk elit itu 3 kali, dan itu butuh nutrition yang nggak main-main. Nah itu sisi paling mahalnya itu di sisi nutrition. Luar biasa ya. Kayak atlet binaraga berarti kalau gitu ya? Binaraga cuma 2 kali mungkin. 2 kali ya, tapi nutrisinya kan? Iya, nutrisinya mungkin ya, betul. Ya, memang membutuhkan berapa biaya untuk dalam 1 bulannya nih untuk para atletnya? 1 atlet saja? Kalau saya mungkin untuk pastinya gitu ya, saya pakai barometernya yang dari national team aja. National team itu kami 1 atlet itu dikasih uang makan 1 hari 200.000. 200.000, ya. Berarti total 1 bulan 6 juta hanya untuk makan saja. Makan saja. Nah kalau untuk suplementasinya itu sekitar 1,5 juta ya dari Kemenpora itu. Jadi total mungkin 7,5 juta hanya untuk makan saja per orang ya, per atlet ya. Ya belum suplemennya ya. Ya itu dengan suplemen. Oh iya, total 7,5 juta. Ya yang saya pakainya yang diberikan oleh Kemenpora untuk tim nasional ya, atau segitu. Ya. Pak Ketua bisa mengimbangi 7,5 juta nih untuk PON nanti nih buat para atletnya nih. Saya yakin bisa. Karena apa? Memang dari KONI Jawa Barat itu untuk yang pelatda persiapan PON itu untuk uang makan kita sudah siapkan. Kemudian ini saya kebetulan juga sebagai pengurus di KONI itu memang ada uang pembinaan, kemudian ada uang makan. Memang uang makan tadi disampaikan Coach Wahyu 200 di KONI Jawa Barat masih di antara sekitar 75. Tetapi suplemen yang diberikan itu sudah seimbang dengan apa yang disampaikan oleh Coach Wahyu tadi di 1 juta sampai 2 juta. Jadi saya yakin kalau untuk atlet Ketua Umum KONI Jawa Barat totalitas karena memang atlet menjadi VVIP yang memang personal important untuk dilakukan pembinaan. Karena pengurus itu sebagai supporting, pengurus adalah pelayan terhadap atlet tersebut. Jadi apa yang kita lakukan harus menjadi support untuk para atlet untuk mencapai prestasi yang tertinggi. Ya, Pak Ketua. Dan ini ada kabar gembira juga, atlet triathlon Jabar Seleknas ya kemarin. Yes. Ya, itu buat di event apa nih? Di Asian Beach Games nanti di Cina di bulan April 2021 ini. Tapi ya kemarin kabar terakhir Coach itu agak ditunda karena memang pandemik. Tetapi dengan adanya Seleknas kemarin kita sudah menunjukkan potensi Jawa Barat di mana satu putra masuk ke jajaran sport nasional, yaitu 8 orang atlet nasional itu 2 diantaranya dari Jawa Barat. Nah itu menunjukkan bahwa Jawa Barat kontribusinya harus diperhitungkan. Di mana justru di atlet laki-laki kita menjadi nomor 1 dari perolehan catatan waktu. Kemudian di atlet putrinya di nomor 2. Jadi itu sudah menunjukkan eksistensi Jawa Barat di nasional. Ya, jadi sudah tidak diragukan lagi ya, atlet Jawa Barat di cabur apapun selalu menjadi barometer. Dan ini salah satunya di triathlon Indonesia ini, Jawa Barat ini sudah masuk 2 atlet Jabar yang Seleknas buat di China ya. China Asian Beach Games ya. Asian Beach Games. Ya ini sangat luar biasa. Dan program-program Pak Ketua sendiri nih, ini mau berkembang lagi nih ya, mau dipesatkan lagi nih triathlon ini, mau sosialisasikan kepada masyarakat Jawa Barat khususnya di Indonesia ya. Program pertama, program awal apa yang harus dijalankan oleh Pak Ketua sendiri sebagai Ketua FTI Jawa Barat? Untuk program pertama kita sosialisasi memang kemarin tuntutan dari KONI Jawa Barat untuk menjadi anggota di KONI Jawa Barat itu harus mempunyai separuh atau 50% per 1. Dan alhamdulillah kita sudah sosialisasi ke pencap-pencap ke KONIDA bahwa triathlon perlu dibentuk, dan
alhamdulillah untuk bisa masuk ke keanggotaan di KONI kita sudah mempunyai 17 cabang. Jadi dari 27 kota kabupaten. Nah, itu sudah prestasi yang menggembirakan bagi kami secara organisasi. Kemudian secara pembinaan. Pembinaan target kita tadi sampai ke Coach Wahyu di 2021 ada eksibisi di PON. Kemudian di 2022 kita mengadakan Prof kita juga harus masuk di eksibisi. Itu di dalam pembinaan prestasi. Kemudian untuk venue karena memang itu tidak bisa terlepas dengan pembinaan prestasi. Kita berprestasi harus disupport tadi sarana prasarana. Venue kita sudah punya tadi ada di Pangandaran, di Garut, di Tasik dan siap kemarin KONI Tasik malah siap kalaupun nanti masuk ke Perprov Tasik siap menjadi tuan rumah. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya tadi sarana prasarana untuk equipment untuk peralatan dari atlet tersebut. Itu yang tadi sampaikan itu memang equipment yang mahal ya Coach Wahyu ya. Itu kita akan coba pendekatan. Apabila kita bisa mensosialisasikan dan orang-orang komunitas itu tertarik terhadap triathlon dan bisa mempunyai kontribusi, saya yakinnya beliau-beliaunya yang tadi katanya Coach Wahyu ada di Jawa Timur itu ada Crazy Rich, orang-orang yang punya lebih dan mereka mau kontribusikan terhadap olahraga. Di Bandung juga tidak kalah, di Jawa Barat umumnya itu tidak kalah orang-orang yang punya interest terhadap olahraga dan kontribusikan harta kekayaannya itu kan. Jadi kontribusikan harta kekayaan untuk karena memang beliau-beliau yang di dunia triathlon ini orang-orang yang sudah mapan. Jadi kalau ada nanti itu saya yakin dengan pendekatan yang personal bahwa triathlon butuh ini yang untuk atlet prestasi itu beliau-beliau saya yakin mau membantu. Bapak angkat ya? Ya, saya kalau dulu bapak angkat. Tapi kalau sekarang mungkin bukan bapak angkat lagi, mungkin nanti punya klub, punya apa, dan istilahnya punya kontribusi terhadap dunia olahraga. Baik, luar biasa. Ya, Coach, gimana nih? Mungkin ini masyarakat Jawa Barat khususnya Indonesia ingin bertanya, yang harus diutamakan itu cabang olahraga triathlon ini apanya dulu sih? Kan ini ada berenang, ada lari, ada sepeda. Ya, mencari bibit potensial. Menurut Coach sendiri dicari dari apa olahraga apanya dulu nih, berenangkah, sepedakah atau lari? Jadi kalau untuk hal tersebut kita lihat dari tingkat kesulitan saja ya. Tingkat kesulitan dari 3 hal tersebut yang pertama kan pasti berenang. Lalu kemudian tingkat kesulitan yang kedua adalah bersepeda, dan kemudian berlari. Sehingga memang segmen tersebut diutamakan. Jadi misalnya jika kita mencari potensi atlet triathlon itu memang dilihatnya pertama dari sisi renangnya. Renangnya bagaimana, kemudian nanti berlarinya bagaimana. Karena sepeda cenderung lebih mudah dilatihkan karena memang dia bersifatnya ada dukungan mekanika ya dari si sepeda dan gear-gearnya sendiri. Jadi memang kalau memang ada yang berminat jadi atlet triathlon gitu atau mencoba cabang olahraga triathlon memang pertamanya kuasai dulu renang karena memang itu yang paling sulit kan menekan sisi dari psikis maupun fisikis itu pasti renang pertamanya gitu. Pertamanya renang ya, berarti yang diutamakan renang ya. Baik, terus juga ini di Jawa Barat nih potensi atletnya gimana nih menurut Coach sendiri? Banyak, jadi gini kalau pertama lihat dasarnya simple. Jawa Barat ini kan gudangnya perenang hebat ya untuk nomor-nomor distance. Nah tentu dari persaingan tersebut pasti tidak semuanya menjadi yang terbaik di cabang olahraga renang, sehingga dia mungkin tidak mendapatkan posisi untuk bisa terus berkembang di kejuaraan-kejuaraan amatir seperti Porda, PON sampai ke jenjang berikutnya. Yaitu kan dia berpotensi untuk bisa kita salurkan bakatnya tersebut untuk dikembangkan di cabang olahraga triathlon seperti itu. Banyak ya di Jawa Barat ya. Banyak, nggak pernah kehabisan lah saya rasa. Jadi Coach sendiri di Jawa Barat ke klub-klub renang dulu ya? Kalau ya pertamanya kita mensosialisasikannya pasti lebih mudahnya kita ke klub-klub renang dulu. Dan itu juga yang akan kita dorong untuk para pengcap, Pemkot, Pemkap di daerah-daerah kita di Jawa Barat untuk bisa bekerja sama dengan klub-klub renang di daerahnya masing-masing gitu. Iya, ini usia? Kalau usia untuk triathlon sendiri gini, triathlon itu terbagi dari 4 nomor. Dan misalnya dalam triathlonnya sendiri saja ada namanya super sprint. Super sprint itu untuk usia di bawah 15 tahun sudah bisa. Nanti naik ke nomor sprint distance. Sprint distance itu untuk usia di bawah 19 tahun. Nah nanti ada standar distance yang minimal usianya 19 tahun ke atas sudah bisa. Jadi semua usia untuk triathlon itu bisa.
Bisa ya. Begitu. Luar biasa. Dan ada untuk fun-nya? Fun-nya jelas pasti ada. Jadi memang triathlon itu kan sangat mendorong pertama sport tourism ya. Iya. Jadi bagaimana orang bisa refreshing dengan berolahraga. Nah, malah saya pribadi dengan Pak Ketua juga ingin mendorong untuk bagaimana mendatangkan orang lebih banyak ke tourism di seputaran Jawa Barat dengan olahraga. Karena gila loh Mas, boleh saya tambah sedikit ya. 2 event yang ditunggu-tunggu di Indonesia itu adalah Sungai Liat Triathlon dan satunya lagi Bali International Triathlon. 2 event itu keluar slot 1000 slot peserta bisa dalam waktu 2 hari langsung habis. Luar biasa ya. Nah, kita harus bikin itu ke Jawa Barat. Selain kita memakmurkan masyarakat sekitar, juga kita memperkenalkan bagaimana indahnya Jawa Barat dan juga mengembangkan potensi-potensi atlet kita khususnya di Jawa Barat. Baik, berarti sudah tidak diragukan lagi atlet Jawa Barat untuk eksibisi PON nanti. Insya Allah. Terus juga Porprov sudah siap ya. Insya Allah siap. Mungkin bisa dibilang 100% lah. Jangan 90 atau 80% lah. Sudah siap 100% dikarenakan gudangnya atlet itu di Jawa Barat menjadi barometer. Dan sekarang nih ke Pak Ketua. Pak Ketua, dan tadi saya tertarik nih event. Event. Pak Ketua sudah bikin program event terdekat di tahun ini? Wah, harus. Ya. Saya berserta teman-teman di Porprov memang sudah menyiapkan 1 event yang dalam waktu dekat, maksimal saya April, tapi di Maret sampai April kita sudah 1 event dan saya berharap event tersebut bisa dilakukan di Pangandaran. Jadi event pertama kali itu kita. Di Pangandaran ya? Yes. Itu tadi bulan apa? April. Maksimal April. Kita memang kita konsepkan di Maret atau April gitu. Maksimal April kita sudah harus ada event. Jadi harus siap daftar ya nanti April ya. Mudah-mudahan COVID-nya sudah beres ya nanti ya. Jadi nggak kepikiran lagi, aduh kayak gimana kan. Jadi kalau soal COVID sendiri sih Kang, memang dari Federasi Dunia itu sudah mengeluarkan aturan resmi terkait event yang diselenggarakan di dalam kondisi pandemik. Jadi khususnya di Eropa dan di Amerika, event sudah mulai berjalan dengan protokol COVID sendiri. Nah di Indonesia kemarin pertama kita sosialisasikan di event Seleknas itu menggunakan protokol yang sudah disahkan oleh pengurus pusat Federasi Triathlon Indonesia dan mungkin nanti Jawa Barat jadi event pertamanya untuk mensosialisasi dari sisi provinsinya gitu. Ya. Jadi event pertama di Jawa Barat, yang pertama mungkin prestasi, yang kedua fun-nya ya. Fun-nya ada ya? Nah, harus ada. itu. Ya. Memang yang supporting yang besar itu di situ. Ya. Ya, umur-umur 40 ke atas ya. Untuk fun-nya. 30-an ke atas. Sudah senior itu 35 sudah dianggap senior. Oh, sudah dianggap senior ya. Untuk fun-nya bukan prestasi ya. Betul. Iya. Baik, Pak Ketua. Dan ini insan olahraga RRI Bandung ini ingin bertanya, mungkin ingin gabung ya di tiap Pengcap, itu gimana caranya gini? Jadi atlet gitu. Kalau jadi atlet itu tadi sampaikan Coach Wahyu ada tahapan-tahapan, ada junior masuk ke senior, itulah nanti di situ kemudian dari catatan waktu dan lain-lainnya itu saya serahkan ke Bipes karena memang karena menjadi atlet siapa saja boleh, tapi kan tujuan dari atletik itu apa? Atlet kalau memang kita mencari posisi di nasional kan itu ada standar-standarnya. Kemudian internasional itu atlet siapapun boleh bergabung, tetapi memang kita punya batasan dan limitasi terhadap rekor yang mereka capai itu. Iya. Pokoknya coach urusan prestasi, ya. Kalau Pak Ketua urusan fun-nya ya di triathlon ini ya. Ya benar kayaknya begitu. Jadi yang mikir susah-susah urusan Coach Wahyu. Iya. Urusan dana ya beliau gitu ya, urusan untuk atlet. Ya, Pak Ketua. Dan ini kedepannya mau seperti apa nih di Jawa Barat ini untuk cabang olahraga triathlon ini, dan ini banyak dukungan ya dari Ketua KONI Jawa Barat dan juga mungkin pemerintah setempat, apalagi triathlon ini ada pariwisatanya, terus industrinya sangat luar biasa bisa mengangkat daerah tersebut. Gimana harapan Anda Pak sebagai Ketua? Harapan saya dengan adanya triathlon di Jawa Barat itu tujuan output kita menghasilkan atlet-atlet yang berprestasi. Outcome kita bagaimana Provinsi Jawa Barat itu berkembang baik di dunia turismenya, kemudian di pariwisata dengan yang ujung-ujungnya indeks prestasi atau indeks pembangunan dari masyarakat Jawa Barat. Itulah akhir dari tujuan kita. Jadi adanya triathlon bisa memberi kontribusi ke pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam arti Indonesia. Jadi saya yakinnya triathlon bisa menjadi motivator atau pengembang ataupun motor di dalam penggerak
indeks pembangunan masyarakat Indonesia. Iya, optimis ya Pak Ketua? Optimis sekali. Luar biasa. Nah ini, kalau misalnya TNI ini Angkatan Udara pasti optimis terus ya, pantang menyerah. Ya, gimana Coach? Harapan Anda Coach? Membawahi atlet-atlet Jawa Barat nih untuk kedepannya. Harapan saya sih paling utama Jawa Barat akan selalu menjadi daerah yang eksis dalam cabang olahraga triathlon, baik dalam penyelenggaraan maupun prestasi. Jadi jangan hanya TC-nya nasional saja di Jawa Barat, tapi juga Jawa Barat menyumbangkan selalu atlet-atlet dan juga medali-medali untuk Indonesia khususnya dari Jawa Barat. Seperti itu. Dan misi saya adalah mentriathlonkan Jawa Barat, dan Jawa Barat harus ditriathlonkan. Ya baik, ya terima kasih Pak Ketua dan juga terima kasih Coach ya. Mudah-mudahan Jawa Barat terus menggeliat ya di cabang olahraga triathlon. Salam olahraga dulu boleh Pak? Iya boleh. Ya. Salam olahraga. Jabar juara, kudu menang. Sekali lagi. Salam olahraga, Jabar juara, kudu menang. Kayaknya kurang pas nih. Salam olahraga, Jabar juara, kudu menang. Juara umum. Amin. Ya. Baik, pemirsa dan juga insan olahraga RRI Bandung maksudnya, kami telah berbincang bersama Ketua FTI Jawa Barat Pak Gunaryo dan juga Binpres FTI Jawa Barat Bapak Wahyu. Ya, dan mudah-mudahan triathlon di Jawa Barat ini menjadi barometer di Indonesia dikarenakan atlet-atlet Jawa Barat ini sangat luar biasa. Gudangnya atlet di Jawa Barat dan saya yakin Pak Ketua ini bisa menyukseskan triathlon Jawa Barat ya, bisa diperhitungkan di nasional bahkan di internasional. Sudah terbukti 2 atlet Jawa Barat triathlon Jawa Barat ini masuk dalam seleknas untuk di China nanti. Ya, Adrian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.